Tuhan, sungguh besar kasih setia. Kami boleh mengakui sungguh Tuhan, nyata perlindungan-Mu bagi kami. Dan kami banggakan kesetiaan Tuhan. Tak satu pun kuasa yang mampu pisahkan kami daripada-Mu. Karena Kristus telah mati bagi kami. Kristus telah menebus kami dengan harga yang mahal dan lunas. Sehingga kini kami boleh ada di hadirat-Mu dan kami akan tetap ada di hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami terus menikmati kehadiran-Mu. Dan ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada roh yang menyala-nyala, semangat dan pengharapan yang terus tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Melihat masa depan kami dengan tersenyum. Karena hari depan yang indah Kau berikan kepada kami. Rancangan-Mu yang terbaik Kau siapkan untuk kami. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami. Kami mau dengar firman-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Kami sangat membutuhkannya. Segala kekuatan-kekuatan sejati yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, kami tutup bungkus tempat, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Sehingga tidak ada satu kekuatan yang lain yang boleh menyusup dan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bangga dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia mengubah kehidupan yang pahit menjadi terasa manis bagi kita. Saat ini kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Tema firman Tuhan saat ini, hidup yang pahit berubah menjadi terasa manis. Amen. Saya akan bacakan bagi kita. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan. Sebuah pertandingan, kata Paulus, yang harus kita selesaikan. Saudara,
hidup tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan karena kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ada kalanya mereka mengalami sebuah pergumulan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan dan ternyata Tuhan dapat membuka jalan. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang selama ini saudara gumuli dan tiba-tiba sepertinya bahwa ada jawaban, ada bayangan. Tetapi setelah kita sampai ke sana kelihatannya kita tidak dapat menikmati. Hidup terasa menjadi pahit. Itulah yang dialami bangsa Israel setelah mereka melihat mujizat dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari usaha bangsa Mesir, tentara Mesir yang mengejar mereka, lalu Tuhan membuat mujizat membelah laut Kolson. Tetapi kemudian mereka berjalan sampai di Mara, saudara. Setelah mereka melewati dan mengalami pergumulan itu, mengalami mujizat itu, saudara, sampailah mereka di padang Sur. Dan mereka 3 hari lamanya mereka berjalan, belum menemukan air. Saudara bisa bayangkan 3 hari di padang gurun, belum menemukan air. Terasa begitu haus, saudara. Lalu kemudian saudaraku, setelah sampai mereka di Mara, mereka melihat ada air di sana. Ada kolam yang besar di sana dan mereka bersuka cita. Tetapi ketika sampai di sana ternyata air yang ada di sana yang menjadi harapan mereka untuk dapat memuaskan dahaga terasa pahit. Tidak dapat diminum. Saudara, kekecewaan yang begitu besar. Sudah 3 hari menantikan air, lalu kemudian menemukan air tetapi airnya tidak dapat diminum. Dan saat itu mulai menjadi kecewa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bersungut-sungut. Tetapi bersungut-sungut tidaklah menjadi jawaban. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan membuat semua, mengizinkan semua. Sesuatu kehidupan yang mereka merasakan begitu pahit dan mengecewakan. Supaya mereka belajar bahwa di dalam Tuhan adalah jawaban. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi kehidupan seperti itu. Lama kita nantikan, lalu kemudian kita sampai kepada seperti ada jawaban, lalu kita merasa kecewa karena kita tidak dapat menikmati dan terasa hidup itu menjadi pahit. Namun hari ini kita lihat bagaimana mengubah hidup yang terasa pahit itu menjadi manis. Amin. Bagaimana kita dapat mengubah kehidupan yang terasa pahit menjadi manis, saudara. 2 tahun sudah kita lewati dengan pandemi. Banyak tantangan. Tadi ada kesaksian mengatakan 6 bulan mengalami sakit. Nah, saudara, dan semua perjalanan yang begitu banyak tantangan. Nah, ada kalanya kita merasa kok hidup begini ya. Kita sudah mengharapkan masuk tahun 2022 semua langsung berubah menjadi indah. Itu harapan kita, tapi kok ternyata keadaan masih belum berubah. Memang ada air tetapi tidak bisa memuaskan rasa dahaga, saudara. Nah, saat ini kita belajar daripada kisah ini bagaimana kita mengubah hidup yang terasa pahit menjadi manis. Yang pertama, kita harus belajar berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan kita bersungut-sungut. Itu yang pertama, saudara. Kita berseru kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Hal yang membuat banyak orang tidak dapat melihat jalan keluar dan mendapat jawaban di dalam setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga hidup itu terus merasa pahit. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah sebuah sikap menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang memang dia belum percaya kepada Tuhan. Dan juga bersungut-sungut itu adalah sikap hati yang memberontak kepada Tuhan.
Boleh kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 2-3. Ketika bangsa itu saudara menghadapi tidak ada makanan saudara, maka mereka bertengkar, tidak ada air, mereka bertengkar. Dan Musa berkata, mengapa kamu memberontak kepada Tuhan? Jadi orang yang bersungut-sungut yang pertama itu menunjukkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan kedua, sikap bersungut-sungut adalah memberontak kepada Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini sekarang. Ketika kita menghadapi situasi apapun, yang pertama berseru kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan yang kedua itu menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena tadi nyanyian kita mengatakan bahwa rancanganmu indah bagiku. Haleluya. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu harus kita percaya. Itulah sebenarnya yang harus tertanam dalam hati kita. Nah, ketika ternyata dihadapi oleh bangsa Israel bahwa air itu terasa pahit dan mereka belum bisa memuaskan rasa dahaga mereka, maka mereka kurang percaya atau tidak percaya bahwa sebenarnya Allah selalu merancangkan yang terbaik bagi mereka. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang kita hadapi hari ini, kita harus percaya Tuhan selalu baik. Amin. Dan selalu merancangkan sesuatu yang baik. Ada seorang petani saudara yang tidak kaya lah, tapi punya seekor kuda yang sangat bagus. Kudanya warna putih dan dia sangat mengasihi kuda ini. Lalu dilatih saudara, dan kuda ini seperti diperlakukan seperti anaknya. Dan sangat begitu baik dan begitu bersih dan bagus dan begitu pintar saudara. Sehingga satu saat ada orang kota datang ke desa itu melihat kuda ini yang begitu cakap saudara. Lalu menawar kuda ini dengan harga yang sangat mahal. Lebih daripada kuda-kuda yang lain. Dan seluruh orang desa berkata, waduh, kasih aja kudanya itu, jual saja. Ngapain kau tahan-tahan, harganya sudah demikian luar biasa. Dan bapak ini mengatakan, enggak, aku sayang sama kuda ini. Sehingga orang kota itu pulang dan tidak jadi membeli kuda sekalipun dengan harga yang sangat mahal. Saudara, setelah 1 bulan kemudian, kuda yang disayangi itu ternyata lepas, saudara. Setelah lepas, semua bilang, aduh kasihan kamu. Kamu betul-betul orang yang tidak beruntung. Kamu punya kuda satu-satunya. Tadinya itu begitu mahal ditawar, sudah dapat mengubah ekonomimu. Ternyata kamu tidak mau. Sekarang kudanya sudah pergi dan sudah hilang. Bapak petani ini berkata, jangan langsung kamu mengambil keputusan dan membuat kesimpulan seperti itu. Ini belum akhir daripada semua cerita. Kamu hanya melihat sepotong saja dari kisah ini. Kita nggak tahu bahwa apa yang akan terjadi besok. Lalu kemudian saudaraku, setelah 2 minggu kuda itu hilang, tiba-tiba kudanya pulang, saudara. Membawa beberapa ekor kuda lain, saudara. Kuda liar. Lalu dibawa kepada kandangnya. Semua orang berkata, waduh ternyata kamu orang yang beruntung. Kuda itu membawa keuntungan bagimu. Kudamu tadinya hanya 1, dia kembali dengan membawa 10 ekor kuda yang lain. Kamu orang yang sangat beruntung. Ini kuda membawa keberuntungan. Lalu bapak tua itu berkata, jangan cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah cerita kehidupan yang belum selesai. Jangan langsung mengatakan bahwa saya beruntung. Kita akan lihat, kita syukur yang ada sekarang. Dan jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan. Lalu kemudian saudara, kan ada dia punya seorang anak muda yang satu-satunya anaknya saudara. Lalu berusaha melatih kuda ini. Kuda liar ini dia latih. Dia berusaha menundukkannya. Lalu seekor kuda dia coba latih saudaraku, dia naik ke atas punggungnya.
Lalu kudanya begitu melompat-lompat dan anak ini terlempar saudara, kakinya patah. Kumpul semua orang desa berkata, ternyata kuda itu bukan pembawa keuntungan, tetapi pembawa sial bagimu. Kuda ini membawa malapetaka bagimu, bukan keuntungan. Bapak tua itu berkata, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari sebuah cerita yang belum selesai. Karena kita tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya. Setelah itu saudara, beberapa lama kemudian terjadi sebuah peperangan antar desa. Ya, antar desa saudaraku, antar kelompok. Lalu kemudian raja, pemerintah mereka mengatakan bahwa semua anak-anak muda yang sudah siap untuk bisa melakukan peperangan harus ikut dalam peperangan itu. Direkrut semua, kecuali anak yang sakit atau lumpuh. Anak yang cacat tidak boleh. Dan ternyata saudara, semuanya berangkat, dan karena begitu besarnya peperangan itu, dan semua anak-anak muda yang ikut berperang semua tewas dalam peperangan. Tinggallah seorang anak muda dari petani yang tua ini. Semua orang berkata, kamu orang beruntung. Karena kami semua tewas, tetapi karena anakmu itu sedang cacat atau kakinya sedang patah, maka dia tidak ikut dalam peperangan. Saudara, kita seringkali begitu gampang mengambil kesimpulan dalam sebuah keadaan yang belum selesai. Amin. Ini yang harus kita belajar selaku. Kenapa kita harus tanamkan bahwa indah rencana Tuhan bagi kita. Rencanamu selalu indah bagi. Ini yang membuat kita harus, supaya kita jangan bersungut-sungut apapun yang kita alami hari ini. Katakan, ini belum selesai. Akhir daripada seluruh cerita itu adalah baik. Amin. Karena kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Hanya proses itu kita tidak tahu sekali. Karena itu sekali lagi, sikap bersungut-sungut adalah sikap yang tidak percaya kepada Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel akhirnya mereka tidak dapat menikmati perjanjian atau janji Tuhan itu dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Kita harus belajar berseru kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Musa sekarang. Ketika melihat situasi itu, dia tahu bagaimana jalan keluarnya. Dia berseru kepada Tuhan. Amin. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku. Ya, berserulah kepadaku, maka apa? Aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami. Ya, hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal besar yang tidak terpahami dan memberitahukan kepada kita yang tidak kita ketahui. Jadi Tuhan akan memberi jawaban. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, berhenti bersungut. Amin. Nah, apapun yang sedang terjadi kita hadapi, karena Tuhan akan memberitahukan, dan kita lihat saat itu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Bagaimana untuk mengubah air yang pahit itu berubah menjadi manis. Dia katakan di situ saudara. Di situ lalu dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan apa yang ditunjukkan saudara, kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi manis. Haleluya. Inilah saudaraku yang kita lihat ketika kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita sepotong kayu. Dan kita tahu kayu itu adalah kayu yang ada di atas Bukit Golgota, yaitu salib. Tuhan selalu berkata ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan tantangan yang begitu luar biasa, keadaan yang terasa begitu pahit, Tuhan katakan, Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Kepada Musa ditunjukkan sepotong kayu, yaitu salib Kristus, saudara.
Dan kemudian salib itu, kayu itu dimasukkan ke dalam air itu. Maka yang ketiga ingin saya sampaikan kepada kita, mari ketika kita sedang menghadapi kehidupan yang terasa pahit, lihat dan pandang kepada salib itu, dan biarlah salib itu masuk dalam kehidupan kita. Amin. Karena salib berbicara tentang penebusan, di mana dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Salib berbicara pengampunan, bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Di atas kayu salib kita lihat bagaimana iblis telah dikalahkan dari segala kekuasaan kejahatannya, dengan sempurna dikalahkan oleh Tuhan dan untuk selama-lamanya. Coba kita lihat saudara, ketika kita lihat kepada salib itu, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 15. Perhatikan saudara, Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ada 3 hal yang kita lihat di situ. Kita sudah dihidupkan kembali, artinya kita sudah diselamatkan. Hubungan kita ketika kita melihat kepada salib, hubungan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena salib. Ketika ada pergumulan dan tantangan, pandanglah kepada salib itu dan hadirkan salib itu di dalam kehidupan kita. Hadirkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Dan lihat dikatakan bahwa kita dihidupkan dengan menghapuskan seluruh dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan diselesaikan oleh salib itu. Dosa masa lalu telah selesai diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Dosa masa depan dikatakan di situ dengan memakukan surat hutang, saudara. Di atas kayu salib itu, bahwa dosa masa yang akan datang pun sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita boleh hari ini bersyukur dan kita bangga bahwa Tuhan ada beserta kita. Karena tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Amin. Yang memisahkan manusia dengan Tuhan apa? Dosa. Tetapi bersyukur ketika kita pandang salib itu, maka dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan sudah dibayar oleh Tuhan, sehingga Dia telah menggantikan kita untuk menanggung dosa itu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita sekarang menjadi orang yang benar bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena salib. Haleluya. Karena salib itu. Dan yang ketiga, kita boleh lihat di salib itu bahwa seluruh kekuatan dan kuasa si jahat sudah dikalahkan oleh Yesus dengan sempurna dan untuk selamanya. Dibuat menjadi tontonan. Jadi kita dikatakan Alkitab lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kemenangan kita didasarkan pada pengorbanan Yesus Kristus. Saudara dan saya menang bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus lihat kepada salib itu, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Kita sudah menang. Jadi jangan lagi kita begitu mengalami ketakutan menghadapi masa depan. Apapun yang terjadi besok, kita percaya Tuhan sudah mengalahkan kuasa jahat si iblis dengan sempurna. Semua senjata-senjata mereka dilucuti. Dan untuk selamanya, iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib.
Karena itu kita boleh melihat saudara, ketika itu menjadi fokus kita, maka hidup yang terasa pahit menjadi manis. Saudara, setelah dilemparkan kayu itu ke dalam air itu, maka air yang sama, saudara sekali lagi, air yang sama berubah menjadi manis. Kadang-kadang kita berpikir, waduh, gantilah kehidupan saya. Ya, orang sana berpikir karena rumah tangganya sudah begitu, mungkin begitu hancur-hancuran, saudara, maka mereka mengatakan, wah, ganti saja dengan yang baru. Tetapi ternyata, saudara, kehidupan atau kita lihat bukan airnya yang diganti, tapi airnya yang diubah, atau perasaan kita yang diubah. Itu, saudara. Itu sebabnya ketika salib itu hadir, ketika Kristus hadir dalam hidup kita menjadi berubah. Amin. Rasa yang selama ini hidup terasa bosan, hidup begini-begini saja, kok nggak ada tujuan hidup ini. Tetapi ketika bertemu dengan salib, dan salib hadir dalam hidup kita berkata, luar biasa indahnya hidup ini. Hidup ini sangat berarti. Hidup ini harus menjadi berkat. Ada semangat. Orang-orang yang percaya dalam situasi apapun, dia selalu punya semangat, saudara. Amin. Ini yang harus kita miliki. Hadirkan salib itu, saudara. Karena apa? Salib itu akan memberikan kepada kita pemahaman dan iman bahwa dosa kita sudah diampuni, kita sudah selamatkan oleh Tuhan, dan musuh utama kita di iblis sudah dikalahkan, saudara. Dan yang keempat, saudara, bahwa bagaimana supaya hidup itu dapat diubah. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ini, saudara. Dikatakan dalam ayat yang tadi, saudara, bahwa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Artinya bahwa kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-26 dikatakan di situ, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Perhatikan, sungguh-sungguh artinya kedua telinga kita ini diarahkan kepada Tuhan. Kita condong kepada Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, mari, saudara, di dalam kehidupan kita belajar sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya, setiap waktu kita baca Alkitab. Setiap pagi minimal apa yang dikatakan oleh Ibu Manalo tadi, saudara, itu yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-5 dikatakan, kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Ya, mereka katakan jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka ya, Keluaran 19 bukan Kejadian, Keluaran 19 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, saudara, kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan, karena Akulah yang mempunyai langit dan bumi. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, perhatikan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Luar biasa. Kita ini umat kesayangan Tuhan. Novi adalah umat kesayangan Tuhan. Harus percaya. Ya. Bagaimana cara yang harus kita lakukan? Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman. Karena di sana kita menjadi umat kesayangan Tuhan, bukan hanya umat kesayangan Tuhan, dan Tuhan tegaskan, Akulah yang punya langit dan bumi. Akulah yang punya seluruh bumi. Dan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, ketika kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, maka Ia yang punya langit dan bumi itu akan memerintahkan segala berkatnya datang kepada kita. Haleluya. Jadi sebenarnya hidup orang percaya itu mudah, saudara. Ya, fokus kita bukan kapan saya diberkati, kita sudah diberkati. Jadi saya mengatakan sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Ya, maka dikatakan segala berkat ini, ya, akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, maka Tuhan akan perintahkan segala berkat datang kepada kita.
Jadi intinya hari ini belajar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus melakukan segala hidup kita adalah kebenaran. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Fokus kita melakukan yang benar. Jangan fokus kita bagaimana saya, kapan saya, doa saya dijawab oleh Tuhan. Enggak. Tapi fokus kita adalah bagaimana saya melakukan kebenaran. Hidup saya benar di mata Tuhan. Kalau hidup kita benar di mata Tuhan, kita memiliki kebenaran. Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Diperintahkan tadi dalam ayat sebelumnya. Ditampakkan kepada kita. Karena ketika kita memiliki kebenaran, Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup menjadi indah. Hidup ini terasa menjadi manis karena kita fokus untuk melakukan kebenaran. Amin. Ini yang harus kita miliki, saudara. Sekali lagi saya tekankan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita tidak melihat bahwa tanpa ada tantangan. Kadang-kadang kita merasa hidup terasa pahit. Kita sudah mengharapkan sesuatu hal yang kita harapkan, oh ini adalah jawaban doa saya. Tapi setelah sampai di sana kok kita merasakan kita tidak bisa menikmati. Saya mau sampaikan kepada kita, ketika engkau merasa hidup terasa pahit, maka yang pertama, berseru kepada Tuhan. Berhenti bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu sikap menunjukkan tidak percaya dan kepada Tuhan dan sikap memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan dan pandanglah kepada salib itu. Hadirkan salib itu dalam kehidupan kita. Karena salib berbicara tentang penganebusan Allah, pengampunan dosa, dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Dan yang keempat, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan, kau adalah umat kesayanganku, aku yang punya langit dan bumi. Dan dia memerintahkan segala berkat datang kepada kita. Serta yang terakhir adalah fokus. Bagaimana kita melakukan kebenaran. Bukan fokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Fokus kita adalah kepada Tuhan yang sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang sanggup menjawab doa kita. Fokus kita melakukan kebenaran, maka kita akan melihat segala sesuatunya Tuhan jadikan baik. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan tak mungkin bagiku, itu sangat mungkin bagi Tuhan kita. Kami akan terus memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terbang
tidak terasa manis. Karena salib-Mu telah hadir dalam hidup kami. Mata kami terus tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami, memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi kami, hal-hal yang tidak terpahami oleh kami sebelumnya. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami boleh pulang dari tempat dengan semangat baru, bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup mengubah hidup yang terasa pahit menjadi manis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan jemaat-Mu, Engkau adalah jawaban. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang terluka, kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus, semua kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, the Lord in the voice. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus teruslah berbicara kepada kami. Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, pulanglah, bawalah segala berkat Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kiranya senantiasa mencurahkan berkat atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkati ekonomimu. Engkau akan terus berkelimpahan dan tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita dan damai sejahtera, ada keharmonisan, dan berkat Tuhan berlimpah di tengah-tengah keluargamu, sehingga anak cucumu pun perkasa di bumi. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, tetap dijaga Tuhan sehingga engkau memiliki tubuh yang sehat, dan layanilah Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.